اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah. Dan kita masih membahas huruf alif, hadis 2861. Faqala al-mu'allif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirkum, maukah saya kabarkan kalian bisyai'in dengan sesuatu, maksudnya wirid, idza nazala birajulin, apabila menimpa terhadap seseorang laki-laki, minkum di antara kalian, karbun kesusahan, au bala'un atau musibah, bala ujian, min amrid dunia dari urusan dunia, dan bihi dia berdoa dengan wirid itu, fafurrija anhu maka akan dilonggarkan untuk dia. Kemudian beliau menjelaskan, yaitu doa udhinnun, doanya Nabi yang dimakan oleh ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, derajatnya sahih menurut As-Suyuti dan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan fadilah wirid Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus disebut oleh Allah dengan 3 nama dalam Al-Quran. Yunus nama aslinya Yunus bin Matta, kemudian Dhunnun yang dimakan oleh ikan, kemudian Sahibul Hut, sama artinya yang dimakan oleh ikan. Nah, Nabi Yunus ini ketika dimakan oleh ikan karena ada kesalahan yang beliau lakukan, dihukum oleh Allah, maka beliau membaca wirid ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah sebutkan cerita itu dalam Al-Quran. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Surat As-Saffat ayat 143. Seandainya Nabi Yunus itu tidak membaca tasbih, sungguh dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi gara-gara wirid ini oleh Allah dibebaskan dari ikan tadi. Andaikan tidak membaca ini, sampai kiamat masih ada dalam perut ikan tadi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ikan ini ikan istimewa, ikannya usianya sampai kiamat. Nah, sekarang ikannya di mana nggak ngerti, apakah di Laut Jawa ataukah di mana. Ala kulli hal ikannya kekal sampai hari kiamat dengan dalil ayat ini. Kemudian wirid ini selain dibaca oleh Nabi Yunus juga bisa dibaca oleh siapapun, maka orang yang membaca ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya selain hadis tadi juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nunjil mu'minin, pada surat Yunus, pada surat Al-Anbiya ayat 88. Fanada fi dzulmat, Nabi Yunus menyeru Allah dalam kegelapan-kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan lautan. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu fa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan beliau, wa kadzalika, dan seperti itulah nunjil mu'minin, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang beriman, kalau nasibnya sama dengan Nabi Yunus, mendapatkan kesusahan yang berat, maka kalau membaca wirid ini juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu, siapapun mengalami masalah besar, lazimilah wirid ini sampai Allah berikan solusinya. Furrija, akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri berkomentar, Nabi Yunus tiada lain selamat dari siksa atau dari hukuman ini
semata-mata karena doa pengakuan, inni kuntu minadh dhalimin, mengakui perbuatan dosa. Orang yang salah mengakui perbuatan salahnya itu sesuatu yang sangat mulia. Nah, kata Hasan Al-Basri, inilah yang menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering-sering saya sampaikan, doa i'tiraf, doa pengakuan dosa itu adalah doanya seluruh para nabi. Dari Nabi Adam membaca doa i'tiraf, Nabi Yunus, Nabi Muhammad SAW, nah, semua nabi membaca doa tersebut. 862, ala akhbirukum, maukah saya kabarkan kalian bisuratin dengan satu surat mala'a yang memenuhi azamatuha, keagungan surat tadi, ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, walikatibiha, dan bagi yang menulisnya, minal ajri, mendapatkan pahala, mithlu dhalik, semisal itu juga, sepenuh langit bumi. Wa man qara'a, dan bagi siapa yang membacanya yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Nah, besok hari Jumat, ingat-ingat hadis ini. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampuni untuknya antara hari itu sampai Jumat depannya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, bahkan ditambah 3 hari diampuni dosanya. Wa man qara'a al-khamsal awakhir minha, barang siapa yang membaca 5 ayat terakhir dari surat itu, inda naumihi, sebelum tidurnya, ba'athahullah, Allah akan bangunkan dia, ayyal lisha, di mana waktu malam yang dia inginkan. Pengen bangun jam 2, baca 5 ayat ini, nanti akan bangun jam 2. Pengen bangun jam 3, baca 5 ayat ini, nanti akan bangun jam 3. Yaitu adalah suratul ashabil kahfi, surat ashabul kahfi alias surat al-kahfi. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sudah sering saya ulang-ulang, hadis dhaif, kalau masalah fadilah amal seperti ini diamalkan boleh. Jadi kita malam Jumat membaca surat kahfi boleh tidak? Boleh. Meskipun hadisnya dhaif, nggak ada masalah. Wong ini cuma fadilah amal. Tetapi memang ada hadis sahih tentang fadilah surat kahfi malam Jumat, sehingga kita jadi semakin tenang untuk membacanya. Nah, siapa yang mau menulis silahkan ya, likatibia, bagi yang menulis surat Al-Kahfi, tulis dengan tangan. Kalau sekarang kan sudah ada kan, Quran tulis gitu kan. Nah, itu bagus untuk apa? Kita terapkan fadilahnya, mendapatkan pahala besar. Kemudian ini membaca 5 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi bisa bangun pada jam yang kita inginkan. Ini riwayat dikuatkan riwayat Sunan Darimi. Saya temukan dalam Sunan Darimi ya. Tulis fawajadnahu, diriwayatkan oleh Zir bin Hubash. Ini seorang ulama tabi'in, dia mengatakan man qara'a akhir suratul kahfi, siapa membaca akhir surat kahfi, tidak disebutkan berapa ayat, tapi hadis tadi mengatakan berapa? 5 ayat. Lisa'atin yuridu yakum minal lail, untuk waktu yang dia inginkan bangun malam padanya, qamaha, pasti bisa bangun padanya. Qala Abdah, berkata Abdah, muridnya Zir, fajarrabna, sudah saya coba, fawajadnahu kadzalik, ternyata memang seperti itu juga. Dan saya Abu Zaidan mengatakan, saya sudah nyoba, ternyata juga bangun sesuai yang saya inginkan. Dan seperti ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ini termasuk tawassul bil amalis shalih. Boleh kita tawassul dalam doa dengan amal saleh kita. Membaca 5 ayat surat kahfi yang akhir itu amal saleh. Setelah itu kita tawassul, minta kepada Allah supaya dibangunkan jam tertentu. Waktu itu seingat saya mencobanya jam 2 malam. Maka saya sebelum tidur membaca ini, kemudian doa kepada Allah, ya Allah bangunkan jam 2. Maka ternyata bangun betul-betul pas jam 2. Dan sengaja HP alarm saya matikan ya. Karena kalau HP alarm tidak dimatikan, bisa jadi bangunnya gara-gara alarm. Nah, silakan mau coba silakan. 63. Ada ukhbirukum, maukah saya kabarkan kepada kalian biman tahrumu alaihin nar, bagi orang yang haram masuk neraka ghadan, besok di hari kiamat, ala kulli hayyin, bagi setiap orang yang hayyin. Hayyin itu maksudnya adalah orang yang waqar, orang yang tenang, orang yang sakinah, yang tidak tergesa-gesa. Layyin, orang yang lemah lembut, sesama orang lain lemah lembut, tidak kasar. Qaribin, yang dekat, yaitu dekat kepada manusia. Orang kalau lemah lembut pasti dekat sama manusia, manusia tidak menjauh. Sahlin, orang yang mudah.
Nah, mudah ini ada dua tafsiran. Pertama, dia adalah mudah di dalam bermuamalah dengan orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Yang kedua, dia mudah alias tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh sholat jamaah, datang sholat jamaah, disuruh puasa Ramadan, disuruh nutup aurat. Nah, orang mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri ahli surga. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga, ini ciri-ciri kita tumbuhkan dalam diri kita. Hayyinin, layyinin, qoribin, sahlin. Ada 4 sifat. 6. Ada ukhbirukum, maukah saya kabarkan kepada kalian bi khairis syuhada, sebaik-baik saksi, yaitu adalah alladzi, orang yang ya'ti bi syahadatihi, menyampaikan persaksiannya qabla ayyus alha, sebelum dia diminta untuk menyampaikan persaksian tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud di sini adalah persaksian hisbah, yaitu persaksian sukarela, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak minta upah dari persaksiannya, sehingga dia tanpa diminta pun dia rela menjadi saksi. Ini ada satu masalah dan dia mengetahui masalah itu. Dia tidak usah dimintai oleh orang yang berurusan dengan masalah tadi untuk jadi saksi, tapi dia merelakan diri. Saya kalau dibutuhkan sebagai saksi, saya siap. Karena saya mengetahui masalah itu. Saya bisa membantu orang yang terzalimi dalam hal ini. Pernah suatu hari, seorang guru saya naik mobil ke Jawa Timur. Kemudian terjadi di situ tabrak lari. Habis nabrak lari orangnya. Nah, memang jalannya sepi. Nggak ada yang tahu. Kecuali yang ditabrak tadi dan yang di belakangnya. Nah, Ustadz saya di belakang itu. Maka beliau menghafalkan nomornya, nomor orang yang nabrak tadi, nomor mobilnya itu. Kemudian beliau menyampaikan kepada polisi, ini tadi barusan ada tabrak lari. Kalau saya diminta sebagai saksi, siap insya Allah. Nah, ini contoh orang yang sukarela menjadi saksi. Inilah saksi yang terbaik. Nggak perlu diminta, nggak perlu dikasih duit dulu, nggak perlu. Karena memang dia ingin membela orang yang terzalim. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain di mana Nabi mencela orang yang tidak dimintai jadi saksi tetapi dia maju menjadi saksi. Wala yustashhad. Rasul bersabda, ada orang-orang yang nanti muncul yashhadu syahid wala yustashhad. Orang-orang yang mereka itu bersaksi padahal tidak diminta sebagai saksi. Ini orang-orang jelek. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah orang yang menjadi saksi untuk membela kebatilan. Bukan membela kebenaran, tapi membela kebatilan. Yang penting ada duitnya, saya mau jadi saksi. Nah, itu yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia tidak sebenarnya tidak mengetahui masalah, tapi yang penting ada bayarannya, dia mau jadi saksi. Ini yang dicela oleh Nabi. 65. Ala ukhbirukum, maukah saya kabarkan kepada kalian bi salatil munafik, salatnya orang munafik, ayu athal usra, yaitu mengakhirkan salat asar, hatta idza kanatis syamsu, sehingga ketika adalah matahari, katharbil baqarah, seperti gajihnya sapi, shallaha, dia baru melakukan salat asar tadi. Maksud hadis ini adalah orang-orang munafik kalau salat asar mereka mengakhirkan sehingga matahari sudah hampir tenggelam. Ketika matahari sudah hampir tenggelam, itu sinarnya matahari sudah tidak fokus lagi, tapi sudah menyebar. Beda dengan siang hari. Nah, siang hari matahari kan masih terang sekali, sehingga sinarnya fokus di badannya matahari. Tapi ketika sudah hampir tenggelam, maka sinarnya sudah menyebar. Nah, itulah yang dimaksud kathar bil baqarah, seperti gajihnya sapi. Gajihnya sapi menyebar pada tubuhnya. Nah, maka maksudnya dia salat asar ketika matahari sudah hampir tenggelam. Ini sifatnya orang munafik. Nah, kita orang muslim jangan seperti itu. Kita orang muslim hendaklah salat di awal waktu. Mendengar azan segera tinggalkan aktivitas, segera wudu, segera salat. Sebagaimana kebiasaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakunu fi mihnati ahli, kebiasaan Nabi adalah membantu keluarganya dalam rumah. Kalau sudah mendengar azan, beliau keluar untuk salat jamaah. Biasakan anak-anak kita bahwa azan terdengar, mereka pergi ke masjid. Saya nggak bosan-bosan.
Setiap setengah 3 saya keluar untuk menjemput istri saya dari pesantren. Saya pesan sama anak, nanti kalau sudah dengar azan langsung wudhu. Nggak bosan-bosan saya ngomongkan begitu, meskipun sudah apal mereka. Setengah 3 saya keluar pasti ngomong kayak gitu, nggak usah bosan. Kenapa? Karena kalau diulang-ulang terus masuk ke telinga mereka, itu katanya masuk ke alam bawah sadar mereka, sehingga sudah jadi konsep dalam hidup mereka. Azan pergi, azan ke masjid. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Jam 3 saya datang ke rumah, setelah selesai menjemput, ternyata rumah sudah kosong karena anak-anak sudah pergi ke masjid, padahal belum qomat. Nah, itu adalah hasil dari kita setiap hari ngomongnya terus, jangan bosan-bosan menasihati mereka. 66. Ada ukhbirukum, maukah saya kabarkan kalian bi afdal, sesuatu yang lebih utama, min darajatis siyam was salat, daripada derajat puasa dan salat, was sadaqah dan sedekah, yaitu salahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang berperkara. Fa inna fasada dzatil bain, karena sesungguhnya rusaknya hubungan antara dua orang, hiyal haliqah, itulah yang menggundul. Menggundul maksudnya menghabisi agama kita. Seperti kalau gundul itu menghabisi rambut kita, namanya gundul, berarti hilang semua rambutnya. Nah, ini berarti agamanya habis semua. Gara-gara apa? Urusan tidak nyaman antara dua muslim. Karena itu, kalau ada orang muslim memusuhi kita, tidak usah diladeni. Supaya yang merusak agamanya cuma dia saja, jangan kita juga ikutan rusak. Karena kalau kita meladeni, berarti rusaknya ini dari kedua belah pihak. Kalau rusaknya dari kedua belah pihak, agamanya hancur total dua-duanya. Akhirnya hari-hari habis untuk gunjingin sana, gunjingin situ. Tapi kalau kita tidak gubris mereka, sehingga tidak ada musuh bagi kita, mereka yang kebingungan sendiri. Dimusuhi tidak pernah membalas. Terus seperti kasus di beberapa tempat katanya ada rebutan masjid, rebutan pengajian, supaya NKB nggak usah direbut nih. Prinsip saya begitu, rebutan pengajian nggak usah direbut. Allah yang menetapkan kita pengajian di sini, pengajian di situ. Direbut silahkan. Yang penting ngaji dilanjutkan. Jangan sampai ngerebut tapi kemudian setelah dikuasai kemudian tidak ada kajian lagi. Itu nggak bagus. Sehingga kalau direbut sampaikan saja, silakan Pak, panjenengan lanjutkan pengajian ini. Kita nggak usah ngaji di sini, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan jaga ini masjid ini ada pengajian terus, selesai. Nggak perlu rebutan. Menurut saya begitu. Karena itu tadi, rusaknya hubungan di antara kaum muslimin itu merusak agama mereka. Semua amalnya nanti akan rusak, pahalanya hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mendamaikan antara manusia dalam Al-Quran, sehingga menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada baiknya kebanyakan ucapan manusia kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau amar ma'ruf atau islahin bainan nas, mendamaikan antar manusia. Ini menunjukkan pentingnya mendamaikan antar manusia. 67. Ada ukhbirukum, maukah saya kabari kalian birijalikum, terhadap laki-laki kalian, min ahli jannah, penghuni surga. Kemudian beliau jawab, an-nabiyyu fil jannah, nabi masuk jannah, wasyahidu fil jannah, orang mati syahid masuk jannah, wasiddiqu fil jannah, dan orang yang sangat jujur masuk jannah. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau syahid contohnya adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, semuanya mati syahid. Wal maulud, dan Sayyidina Utsman juga. Wal maulud, dan orang yang maulud, yang dilahirkan fil jannah, di dalam jannah. Maksudnya di sini adalah anak kecil yang mati ketika masih kecil. Tidak harus ketika dilahirkan, tidak. Tapi ketika dia masih belum balik. Kenapa anak kecil mati pasti masuk jannah? Karena dia belum punya dosa. Orang punya dosa ketika sudah balik. Sebelum balik, dosanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil usia 10 tahun belum balik, minum minuman keras. Kenapa? Ikutan bapaknya. Nah, bapaknya yang dosa, anaknya tidak. Maka kalau dia mati padahal dalam kondisi minuman keras,
Akhirnya mabuk kemudian mati. Ini anak kecil masuk surga. Ini. Kenapa? Karena masih maulud, masih kecil. Warrajul dan seseorang yazuru akhah menziarahi saudaranya fi nahiyatil misri pada sudut suatu kota fillah karena Allah fil jannah masuk jannah juga. Jadi ziarah sesama muslim bisa menyebabkan apa? Masuk surga. Masya Allah. Ala ukhbirukum, maukah saya kabari kalian binisaikum, wanita-wanita kalian min ahli jannah, calon penghuni jannah, yaitu adalah al-wadud, wanita yang penyayang, penyayang kepada suaminya, kepada anaknya. Al-wadud yang subur, banyak anaknya. Mengetahui subur bagaimana? Yaitu melihat kerabat-kerabatnya, kakaknya, ibunya, adiknya. Al-a'ud yang selalu kembali. Apa maksudnya kembali itu? Allati idza zulimat, kalau dia dizalimi oleh suaminya. Jadi hak-haknya dikurangi, terkurangi oleh suaminya. Qalat, maka dia tetap mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di dalam tanganmu. Maksudnya saya masih di bawah kekuasaan karena memang saya istrimu. La adzuqu ghamdan. Saya tidak mencicipi tidur. Maksudnya saya tidak akan tidur hatta tardo, sampai Anda ridho terhadap saya, wahai suamiku yang mendolimiku. Ada nggak wanita kayak gini, Pak? Haknya dikurangi tapi masih taat sama suami. Kenapa? Karena haknya dia dikurangi oleh suaminya, dia tidak mengurangi ketaatannya kepada suami, karena ketaatan dia kepada suami semata-mata cari ridho Allah. Jadi bukan cari ridhonya apa pujian dari suami atau upah dari suami, enggak. Sehingga suami ngasih gajinya atau tidak, suami ngasih nafkahnya atau tidak, itu urusan suami sama Allah. Yang penting saya sebagai istri wajib taat saya sama suami, inilah kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mikirnya gini jadi enak. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu mengharapkan upahnya, pahalanya dari Allah. Meskipun hak dia dikurangi oleh suami, dia tetap melakukan apa? Ketaatan kepada suami. Maka orang seperti ini, mar'atus salihah, wanita yang salihah, kata para ulama, nadiratun jiddan, sangat jarang sekali adanya. Dan hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. 68. Ala ukhbirukum, maukah saya kabari kalian bi afdalil malaikah, malaikat paling utama, yaitu Jibril alaihi salam. Jibr artinya hamba, Il artinya Allah. Jibril hamba Allah. Wa afdalun nabiyyin, dan nabi paling utama Adam adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini hadisnya hadis palsu dan isinya tidak benar. Tidak benar bahwasanya Nabi Adam adalah nabi paling utama. Yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul ayyam, dan hari yang paling utama adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Betul, tetapi dalam satu pekan saja. Tapi kalau dalam satu tahun, maka hari yang paling utama adalah hari Arafah atau tanggal 10 Dzulhijjah. Wa afdalus syuhur, dan bulan yang paling utama syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini benar. Wa afdalul layali, dan malam yang paling utama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ini benar. Wa afdalun nisa, dan wanita paling utama adalah Maryam bintu Imran. Siapa dia? Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini benar sesuai hadis yang lain. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaiha, sebaik-baik wanita di masa dulu adalah Maryam binti Imran. Wa khairun nisaiha, dan sebaik-baik wanita masa sekarang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dibagi dua ya, masa lalu sama umat Nabi Muhammad SAW. Untuk masa lalu Maryam paling utama. Untuk masa akhir paling utama Khadijah, istri Nabi SAW. Adapun ini malaikat paling utama adalah Jibril. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Suyuti dalam sebagian kitabnya mengatakan, ragu-ragu beliau mana lebih utama, apakah Jibril ataukah Mikail? Kata beliau, karena dalil-dalil bertentangan. Sebagian dalil menunjukkan malaikat Jibril lebih utama daripada Mikail. Tapi sebagian dalil menunjukkan bahwa Mikail lebih utama daripada Jibril.
Tapi pendapat mayoritas ulama, Jibril lebih utama daripada Mikail. Kenapa? Satu, malaikat Jibril ini yang dipercaya oleh Allah untuk kirimkan wahyu. Sementara malaikat Mikail tugasnya bagi rezeki. Wahyu ini untuk rohani kita. Rezeki atau makanan itu untuk jasmani kita. Maka makanan rohani lebih utama daripada makanan jasmani. Berarti malaikat Jibril pembawa makanan rohani lebih utama daripada malaikat Mikail pembawa makanan jasmani. Yang kedua, karena Allah kalau menyebutkan Jibril sama Mikail itu senantiasanya disebut Jibril dulu. Wa Jibril wa Mikala wa Mikala. Surat Al-Baqarah ayat 98. Wa Jibril wa Mikala, dan Jibril dan Mikail didahulukan Jibril, berarti lebih utama Jibril. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Jibril saja setelah Allah, Mikail enggak disebut pada surat At-Tahrim ayat 4. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Mikail enggak disebut. Nah, maka ini semua dalil menunjukkan bahwa Jibril lebih utama daripada Mikail alaihi salatu wassalam. Adapun urutannya secara terperinci, menurut Imam Suyuti, malaikat paling utama pertama adalah Hamalatul Arsy, pemikul singgasana Allah. Kenapa mereka paling utama? Karena paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Hafil, malaikat-malaikat yang di sekitar singgasananya Allah. Mereka di sekitarnya tapi tidak memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Kibarul Malaikat, malaikat-malaikat yang besar. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel atau malaikat maut, ya, karena Israel itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Nah, itu adalah urutannya terperinci menurut As-Suyuti rahimahullah ta'ala. 69. Ala adulluka, maukah saya tunjukkan padamu ala jihadin, terhadap suatu jihad, la syaukata fi, yang tidak ada senjata padanya, yaitu adalah hijjul baiti. Boleh juga dibaca hajjul baiti, menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dapat melakukan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji itu adalah jihad yang tidak ada senjata. Kenapa disebut jihad? Dua hal. Pertama, karena mengalami kesusahan. Sebagaimana jihad mengalami kesusahan. Orang haji harus meninggalkan keluarganya beberapa hari lamanya. Kemudian lelah tentu saja karena melakukan aktivitas ibadah haji. Kemudian harus mengeluarkan nafkah yang besar. Berapa juta itu orang haji ini keluarnya. Yang kedua, haji disebut jihad karena haji itu kita melawan nafsu kita. Banyak orang yang belum haji padahal mampu. Kenapa? Nggak mampu melawan nafsunya. Lebih suka untuk melanjutkan bisnisnya. Sehingga ketika ditegur, kenapa belum haji-haji? Duitnya banyak. Masih sibuk nih ngurusin bisnis. Nah, ini nggak mampu melawan nafsunya. Nafsunya ke bisnis lebih besar daripada nafsunya untuk melakukan ibadah haji. Mohon maaf, banyak orang Mekah belum haji sampai saat ini, padahal haji sangat mudah bagi orang Mekah. Kenapa? Tidak mampu melawan nafsunya untuk melakukan ibadah haji. Maka haji disebut jihad. 70. Ala adulluka, maukah saya tunjukkan padamu, ala kalimatin, suatu kalimat, min tahtil arsy, dari bawah singgasana Allah, min kanzil jannah, termasuk dari gudangnya jannah, simpanan dalam jannah. Taqulu, yaitu engkau mengucapkan, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Fayaqulullah, maka Allah menjawab, aslama abdi, hambaku memasrahkan, wastaslama, dan dia pasrah. Apa bedanya memasrahkan dengan pasrah? Kalau memasrahkan, itu maksudnya memasrahkan urusan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak takut kepada siapapun. Kenapa? Karena urusannya semua makhluk itu dia pasrahkan, dia serahkan sama Allah. Saya menghadapi kamu nggak takut. Kenapa? Urusanmu sudah saya laporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau istaslama, pasrah, yaitu dirinya sendiri pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim sahih. Inilah fadilah mengucapkan apa?
la haula wala quwwata illa billah. Apakah ada fadilah yang lain? Banyak fadilahnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Termasuk diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah, karena la haula wala quwwata illa billah termasuk dari simpanan jannah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi ini saya jujur hadisnya dhaif. Mengucapkan la haula, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, karena dia menolak 99 madarat. Yang paling ringan adalah kegelisahan. Jadi supaya nggak gelisah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Banyak sekali hadis-hadis tentang la haula wala quwwata illa billah, ada yang sahih, ada yang dhaif. 71. Ala adulluka, maukah saya tunjukkan padamu ala ghirasin, tanaman, huwa khairun min hadza, yang lebih baik daripada tanamanmu ini. Taqulu, engkau mengucapkan, mari kita baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka yughrasu, akan ditanamkan laka, untuk kamu, bikulli kalimatin minha, dengan setiap satu kalimatnya, syajaratun fil jannah, satu pohon di dalam surga. Jadi kita tadi sudah mendapatkan 4 pohon dalam surga karena sudah mengucapkan 4 kalimat ini. Makanya setelah salat disunahkan baca tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar 33, plus tahlil la ilaha illallah 1, pas 100. Atau tasbih, tahmid, tahlil, takbir dibagi rata 25, 25, 25, 25. Ini juga sahih dari Rasulullah SAW, pas 100. Dan ketika tasbih, tahmid, takbir 33, tapi tahlilnya cukup 1, ini menunjukkan bahwa tahlil lebih utama daripada yang lain. Ya. Rasulullah mengatakan ini kepada siapa? Abu Hurairah. Waktu itu dia sedang nanam pohon kurma. Maka ditanya, hei Abu Hurairah, lagi ngapain? Beliau jawab, lagi nanam pohon kurma. Maka Rasul bersabda, saya tunjukkan kepada kamu tanaman lebih baik daripada pohon kurma kamu ini. Nah, kemudian beliau sahabatkan hadis ini. Maka di sini diambil pelajaran, Rasulullah itu sering memalingkan pikiran sahabat dari dunia kepada akhirat. Orang nanam pohon, ini kan masalah dunia. Nah, oleh Nabi dipalingkan pikirannya. Jangan mikir dunia terus, mikir akhirat. Maka orang cari duit, silahkan cari duit. Tapi hendaklah duitnya digunakan untuk akhirat. Duit banyak untuk apa? Bangun pesantren, bangun masjid, bangun rumah sakit wakaf, bangun studio wakaf, dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang baik. 72. Ala adulluka, maukah saya tunjukkan padamu ala babin, pintu min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, kita jadi mudah untuk masuk surga. Itu maksudnya. Para ulama katakan, kenapa la haula wala quwwata illa billah menyebabkan mudah masuk surga? Karena orang yang berlepas diri dari kekuatannya, mengakui yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia punya iman. Nah, iman ini yang mengantarkan kepada surga. 73. Ada adullukum, maukah saya tunjukkan kalian ala ma yamhullahu, terhadap sesuatu yang Allah menghapus bihi dengannya al-khataya, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah tinggikan dengannya beberapa derajat. Nah, inilah amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Pertama, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, pada kondisi-kondisi yang tidak disukai. Misalnya sangat dingin, meskipun dingin, kalau batal wudulah, karena pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Yang kedua, kasratul khuta, dan banyak melangkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Banyak melangkah ini bisa dengan 2 cara. Pertama, dengan sering kali ke masjid, mondar-mandir ke masjid, subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang.
Yang kedua, karena jauhnya jarak dari rumah ke masjid. Karena itu ada seorang sahabat Nabi, rumahnya jauh dari masjid, tapi nggak pernah pakai kendaraan. Sehingga ditegur oleh teman-temannya, kamu itu rumahnya paling jauh, tapi ke masjid selalu pakai jalan kaki. Bu, pakai motor supaya nyaman. Maka dia mengatakan, saya rumah jauh dari masjid, tidak lebih suka seandainya saya rumahnya mepet dengan masjid. Maka ucapan ini dianggap besar oleh para sahabat. Gimana toh orang malah tidak suka dekat masjid? Maka dilaporkan kepada Nabi. Nabi bertanya, apa maksud ucapanmu itu? Dia mengatakan, saya lebih suka rumahnya jauh dari masjid karena setiap melangkah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, kamu dapat pahala sesuai yang kamu harapkan. Nah, maka sahabat ini sampai matinya rumahnya nggak pindah, paling jauh dari Masjid Nabawi. Dia berharap dengan langkah tadi mendapatkan derajat tinggi, dosanya diampuni oleh Allah. Syekh Utsaimin dari rumahnya menuju ke masjid itu kalau berjalan kaki adalah 45 menit. Berjalan kaki PP 45 menit. Maka 45 menit berjalan kaki, beliau tidak pernah naik motor sama sekali. Setiap hari dilakukan. Makanya mungkin beliau sehat karena itu. Saking seringnya mondar-mandir ke masjid jalan kaki pada 45 menit. Bayangkan Mbak, kalau azan subuh 4:30, berarti beliau berangkat sekitar jam 4 nih, supaya tidak terlambat. Bolak-baliknya 45 menit. Yang ketiga, wantidharus shalah, dan menunggu salat ba'da shalah, setelah salat. Setelah salat maghrib, kemudian menunggu salat isya, sehingga ibadah ta'qib antara maghrib sampai isya. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Ribat itu artinya menjaga perbatasan antara negara muslim dengan negara kafir. Kalau tidak dijaga, tidak amal. Supaya musuh tidak menyerang, maka dijaga. Maka maksud hadis ini adalah mengamalkan amalan ini pahalanya sama dengan pahala ribat. Jadi sekarang tidak ada perang, sehingga kita tidak perlu melakukan ribat untuk negara Indonesia ini, tetapi ada amalan yang fadilahnya pahalanya sama dengan ribat. 7. Ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian, ala asyuddikum, orang yang paling kuat di antara kalian, yaitu amlakukum, orang yang paling menguasai linafsihi, terhadap dirinya, indal ghadab, ketika marah. Hadis ini derajatnya dhaif secara sanad, tetapi sahih secara makna karena sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa membanting setiap orang yang dia lawan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa orang yang bisa menahan marah disebut kuat? Para ulama jelaskan, marah itu sumbernya dari setan. Sehingga kalau kita nuruti marah, berarti kita sudah dikuasai oleh setan. Orang marah ngambil gelas, pecah, nah itu sama dengan tangannya dipegang oleh setan. Ayo ambil gelas, ayo pecah. Orang marah kemudian jokos pintu, nih, atau dia ngeplak kepada kepala orang, atau nampar pipinya istri. Ini semuanya gerakan setan ini. Berarti dia lemah. Kenapa? Diatur oleh setan. Nah, orang yang menguasai diri ketika marah, berarti dia yang sudah menguasai setan. Setan, kamu mau menguasai saya? Nggak bisa dong. Maka orang yang sabar menghadapi kemarahan, menahan marah, itu berarti sudah menguasai setan. Itulah yang dimaksud asyaddikum, orang yang kuat, yaitu bisa menguasai setan. 75. Ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian, alal khulafa minni, orang-orang yang menjadi pengganti saya, wa min ashabi, juga pengganti sahabat-sahabat saya, wa min al-anbiya qabli, juga pengganti para nabi sebelum saya. Mereka adalah amanatul Quran, pemikul Al-Quran, wal hadithi anni, dan pemikul hadis-hadis dari saya, wa anhum, dan dari sahabat-sahabat saya, fillah, karena Allah, wa ilaih, dan juga kepada Allah, maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya palsu, dan hadis ini
bicara tentang fadilah hamalatul Quran, pemikul Quran. Siapa pemikul Quran? Dijelaskan oleh Imam Munawi, pemikul Quran adalah orang-orang yang hafal Quran dan melazimi berterus-terusan membaca Quran. Karena itu mari kita melazimi membaca Quran. Setiap hari baca Quran. Sehingga termasuk hamalatul Quran. 76. Ala arqika, maukah saya ruqyah kamu? Biruqyatin, dengan ruqyah. Raqani biha Jibril, yang malaikat Jibril meruqyah saya dengannya. Takul, engkau ucapkan, Bismillahi arqiq, dengan nama Allah saya ruqyah kamu. Wallahu yashfiq, Allah yang kasih kesembuhan padamu. Min kulli da'in ya'tik, dari setiap penyakit yang datang padamu. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan para peniup-peniup di dalam buhul-buhul, maksudnya tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri ketika dia iri. Tartibiha, engkau meruqyah dengannya, thalatha marratin, sebanyak 3 kali, jadi diulang 3 kali. Ini hadisnya sahih dari hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, mirip seperti ini, tapi kalimatnya beda sedikit. Sehingga silahkan dipakai untuk meruqyah. Kalau ini dianggap kepanjangan, boleh diambil yang pertama. Bismillahi arqi, wallahu yashfiq. Cukup. Bismillahi arqi, wallahu yashfiq. Anak-anak saya biasakan, kalau sakit, tak ajari ruqyah. Ayo diruqyah, bareng-bareng. Pukul anak, kemudian suruh baca bareng-bareng 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfiq. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfiq. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfiq. Udah selesai tiup. Insya Allah kalau setiap sakit anak kita ajarin gitu, pasti apal, nggak usah ngapalkan ini. Apalagi cuma 2 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfiq. 77. Ala u'allimuka, maka saya ajari kamu kalimatin, beberapa kalimat taquluhunna, yang engkau ucapkan indal karbi, ketika sangat susah, yaitu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah adalah pemeliharaku, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini dibaca terus menerus. Ketika kita susah, maka Allah akan melenyapkan kesusahan kita. Hadisnya sahih. Para ulama menjelaskan, wirid-wirid seperti ini nggak akan ada manfaatnya kecuali kalau kita mengucapkannya ikhlas karena Allah dan yakin terhadap janji Rasulullah SAW. Maka ketika membacanya harus diresapi, apa maknanya ini, kalimat ini, supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ikhlas karena Allah dan yakin terhadap janji Rasulullah SAW, baru antum akan mendapatkan fadilahnya wirid ini. Tapi kalau tidak meresapinya, maka antum baca 1000 kali mungkin masih susah terus menerus. 78. Ala u'allimuka, maukah saya ajari kamu kalimatin, beberapa kalimat. Law kana 'alaika, seandainya kamu memikul, mithlu jabali sabirin, semisal gunung Sabir, gunung yang ada di Yaman. Ada juga yang membaca Jabali Sir tanpa ba. Nah, kalau tanpa ba itu adalah gunung yang ada di Toyi. Tapi riwayat yang lebih jelas ini Jabali Sabir, gunung Sabir yang ada di Yaman. Dainan, berupa utang. Jadi utangnya sebesar gunung. Addahullahu anka, Allah akan melunasi utang itu dari kamu. Kul, ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupi aku dengan halalmu, an haramik, dari harammu, wa aghnini bifadlika amman siwa, dan cukupi aku dengan karuniamu dari siapapun selain dirimu. Hadis sahih. Nah, ini hadis untuk melunasi utang. Bagaimana kalau nggak punya utang? Boleh dibaca, lebih bagus. Punya utang saja, membaca wirid ini bagus, apalagi tidak punya utang, semakin bagus. Akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru saya dari Jawa Timur, namanya Gus Obed, pesantren Tambol. Beliau bercerita, dulu ketika kami masih muda, belum punya pesantren, maka tanya kepada guru kami, Pak Guru, Kiai, gimana cara supaya nanti kita bisa punya pesantren?
Apa wirid yang harus kami lakukan? Karena kami tidak punya uang. Bangun pesantren perlu duit banyak. Beli lahannya, beli bangunannya. Maka gurunya itu dari Pakistan mengatakan kamu baca wirid ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an man siwak. Terus dibaca terus. Maka beliau setiap hari baca wirid ini. Enggak ada satu hari pun kecuali wirid ini beliau baca. Kemudian sekarang beliau cerita, sekarang kamu lihat, tahun 2023, pesantren yang saya bangun setiap hari bangun terus, bangun terus, bangun terus. Orang mandek-mandek, duitnya rantai-rantai. Pesantren Temboro besar sekali. Yang belum tahu silahkan datang ke sana. Betapa besarnya. Dan saya dapat informasi katanya barusan membangun masjid besar sekali yang belum saya pernah lihat. Karena saya dulu ke sana belum ada masjid tersebut. Nah, maka ini wirid, ya kata beliau, saya baca wirid ini, Allah kemudian kasih saya pesantren besar, bangun terus, pahalanya ngalir kepada guru saya yang mengajari wirid tadi. Nah, maka silahkan baca wirid ini setiap hari. Ini. Mari ditirukan. Allahumma ikfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwak. Pun setiap hari dibaca. 79. Ala u'allimuka, maukah saya ajari kamu kalaman satu kalimat. Idza qultahu, kalau engkau ucapkan, azhaballahu ta'ala hamman, Allah lenyapkan kesusahanmu, wa qada anka dainak, dan Allah lunasi hutangmu. Qul idza asbahta wa amsayta, ucapkan ketika masuk pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari gelisah dan sedih. Apa bedanya? Gelisah itu untuk sesuatu yang akan datang. Sedih itu untuk sesuatu yang sudah lewat. Anak mati, itu namanya sedih. Gelisah, khawatir kalau misalnya anaknya yang sedang sakit nanti mati. Nah, gelisah namanya, karena matinya belum. Wa a'udzubika minal ajzi, aku berlindung kepada engkau dari kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubn, berlindung dari penakut, wal bukhl, dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, berlindung dari dikuasai oleh utang, terlilit oleh utang. Wa qahril rijal, dan dikuasai oleh laki-laki, dikuasai oleh orang lain. Ini hadisnya sahih dari dari wirid yang lain, dari hadis yang lain. Ya, wiridnya sahih dari hadis yang lain. Kalau yang hadis ini sanadnya dhaif. Hadis terakhir pada malam hari ini 2880. Alam alimuka, maukah saya ajari kamu kalimatin, beberapa kalimat. Idza qultahunna, kalau kamu ucapkan, ghafarallahu laka, Allah ampuni dosamu. Wa in kunta maghfuran laka, meskipun kamu sudah diampuni. Qul, ucapkanlah. Mari ditirukan. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha tinggi, maha agung, yang maha halim, maha aris. Aris itu tidak mudah, tidak cepat menyiksa. Al-Karim, yang dermawan. Subhanallah, maha suci Allah, pemelihara langit-langit yang tujuh dan pemelihara singgasana yang agung. Segala puji hanya milik Allah, pemelihara seluruh alam. Kemudian hadis ini diriwayatkan dengan ada tambahan, idza anta qultahunna, kalau kamu mengucapkan wirid ini, wa alaika mithlu adadi dzarri, sementara kamu punya semisal jumlah semut-semut kecil. Adzar itu semut-semut kecil, warnanya merah, kecil-kecil itu. Khataya, berupa dosa-dosa, dosanya banyak sebanyak semut. Ghafarallahu laka, niscaya Allah pun ampuni dosa-dosamu. Dan hadis ini derajatnya sahih. Maka hadis ini termasuk hadis yang sangat banyak yang membicarakan fadilah tahlil. Tahlil menghapuskan dosa, tahlil memperbaharui iman, tahlil adalah wirid yang paling besar pahalanya, tahlil adalah kunci untuk masuk surga, dan banyak lagi seabrek-abrek fadilah tahlil.
Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.